Di depanku ini banyak beliau-beliau ini, teman-teman nih, sedulur-sedulur dari luar kota ini. Jenengan dapat lihat, mereka ini pun para pelaku spiritual. Mereka pun telah punya banyak guru, para mursyid, para pemandu mereka. Mereka selama ini mungkin kalau di dalam tradisi tertentu belajar torekot, lalu meningkat lagi ada yang belajar ke meditasi suwung, dan mereka sudah cukup berpengalaman, artinya sudah bukan lagi setahun 2 tahun, mereka sudah lama. Lalu mereka tumbuh lagi dorongan dari dalam, iya ya, apa urip iki mek ngene-ngene tok. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Ini konten pertama ini ya. Setelah lama jeda. Udah lebih dari 2 minggu mungkin ya. Ini jeda kita. Kebetulan aku punya kesibukan yang luar biasa yang berkaitan dengan leluhur dan masa peralihan ya. Aku tidak bisa menyampaikannya semuanya, tapi intinya ada pekerjaan yang memang perlu konsentrasi penuh, sehingga aku tidak punya waktu untuk tampil di video. Termasuk kesibukan menerima tamu-tamu secara langsung yang datang ke rumah. Akhirnya menyita waktu lah gitu. Karena bagaimana juga orang kalau sudah datang ke rumah ya harus dilayani. Jadinya mohon maaf kalau belum sempat untuk membuat video. Nah ini tadi kebetulan ada tamu. Aku juga santai sedikit. Gelala ini tim youtubernya yo santai. Jadinya kita buat acara spontan aja ini. Nah kali ini aku mungkin tidak mengulas sesuatu yang baru. Aku akan mengulas sesuatu yang lama, yang berkaitan dengan proses belajar. Selama ini banyak yang inbox, banyak yang bertanya lah gitu ya. Kenapa Bopo tidak membuat pelatihan-pelatihan? Kenapa Bopo tidak membuat semacam apa ya, proses belajar secara online? Intinya seperti itu. Nah ini ku jawab di video ini. Sebenarnya di video-videoku sebelumnya kan sudah ada juga, tapi ini sekali lagi ini penegasanku bahwa aku tidak mungkin melakukan itu. Pertama, itu bukan tugasku. Kedua, seperti yang aku sampaikan di semua videoku bahwa aku ini hanya berbagi cerita. Aku berbagi cerita tentang hidup, dan aku berharap jenengan terinspirasi untuk mengkaji, mempelajari hidup panjenengan piyambak. Jadi semua yang ku sampaikan di video itu berdasarkan pengalaman pribadi. Nah kalau panjenengan ingin lalu belajar, aku waktu itu sudah menggarisbawahi bahwa nek panjenengan ingin mengenal jati diri, ngelakoni urip, aku siap memandu. Di videoku sudah tak jelaskan itu semua. Lalu kenapa aku harus menciptakan suatu pelatihan? Kenapa aku harus menciptakan suatu metode belajar secara online? Tidak. Aku tidak mungkin melakukan itu. Nah kalau panjenengan semua ingin belajar, silahkan datang. Mari kita ketemu. Mari kita ketemu. Lalu kalau ada yang bilang ini eranya online, ini eranya itu
lebih terbuka, secara terbuka kita bisa vulgar menyampaikannya gini. Monggo silahkan. Biarkan itu kan sudah dilakoni oleh pihak lain. Aku tidak perlu ikut-ikutan seperti itu gitu loh. Nah kemudian kalau memang jenengan ingin belajar lalu tetap meminta secara online gitu, di mana-mana, tolong diperhatikan ini, di mana-mana ketika jenengan sekolah, yang menentukan proses belajar itu seperti apa, itu yang menentukan itu pihak sekolah atau guru, bukan murid. Tolong ini direnungkan. Dengan sekolah SD, SMP, SMA dulu ketika daftar di sekolah itu yang menentukan jenis belajarnya, prosesnya bagaimana, yang menentukan itu kan sekolah. Nggih mboten? Jadi kalau jenengan semua ingin belajar, Bopo, karena jarakku jauh, aku ingin online gini-gini, oh berarti yang menentukan itu jenengan, bukan aku. Proses seperti ini tidak mungkin. Di dalam videoku sudah aku jelaskan, seorang guru sejati berbadan, tugasnya hanya satu, yaitu menghancurkan ego si murid. Jika sampean yang menentukan cara belajar itu seperti apa, berarti ego sampean itu belum hancur. Dan melalui online itu tidak mungkin hancur. Jadi aku tidak mungkin mengajarkan dengan cara seperti itu. Ini kesekian kalinya aku menegaskan hal ini. Jika sampean ingin belajar, datang dan kuhancurkan egomu dan siaplah untuk memainkan permainanmu. Permainan dunia ini tujuan kelahiran panjenengan. Jika itu yang sampean cari, datang. Jika tidak, itu cukup belajar melalui video. Semoga menginspirasi dan semoga ini bisa memicu panjenengan untuk memahami diri sendiri melalui pengalaman-pengalaman panjenengan semua. Itu sudah cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi nanti biar panjenengan datang itu tidak buang-buang waktu. Begitu pula panjenengan itu tidak perlu istilahnya mengharapkan sesuatu yang mungkin tidak menjadi bagianku atau tidak menjadi tugasku. Jadi tolong ini dipahami ya, ini penegasanku yang kesekian kalinya. Bagiku kalau orang memang ingin menjati diri, dia harus berguru, berbakti kepada guru sejati berbadan. Selain itu tidak ada. Nek panjenengan semua tidak setuju dengan pendapatku, monggo silahkan cari guru yang lain. Jarak bisa dilampaui. Jarak bisa dilampaui. Guru itu tahu kok. Guru sejati itu tahu cara terbaik mengajari muridnya, itu tahu. Bahkan meskipun di kutub utara atau di kutub selatan, itu tahu caranya untuk mengajari. Yang penting egonya ini telah hancur. Tolong ini dipahami dengan tepat. Ini penegasanku untuk yang kesekian kalinya. Nah ini di depanku ini, di depanku ini banyak beliau-beliau ini, teman-teman nih, sedulur-sedulur dari luar kota ini. Jenengan dapat lihat, mereka ini pun para pelaku spiritual. Mereka pun telah punya banyak guru, para mursyid, para pemandu mereka. Mereka selama ini mungkin kalau di dalam tradisi tertentu belajar torekot, lalu meningkat lagi ada yang belajar ke meditasi suwung, dan mereka sudah cukup berpengalaman, artinya sudah bukan lagi setahun 2 tahun, mereka sudah lama. Lalu mereka tumbuh lagi dorongan dari dalam, iya ya, apa urip mek ngene-ngene tok. Apakah hidup itu hanya sekedar damai, tenang? Nek damai tenang itu wong anggere di dhuwit, sehat, ya damai dan tenang. Kalau hanya sekedar hidup itu membuat kita happy, anggere wong di dhuwit bisa membeli kesenangan, ya hidup jadi happy. Kuncinya tetap satu, yaitu di duit dan sehat. Duit orang sehat yang ngenes juga.
Punya uang tapi nggak sehat juga ngenes juga itu loh, karena uangnya akhirnya digunakan untuk berobat. Itu semua itu sudah tak jelaskan di dalam semua videoku, yaitu yang berkaitan dengan hukum karma dan reinkarnasi itu semua sudah ada itu semua. Jadi silakan pelajari kembali itu. Nah, kebetulan di sini ini ada teman-teman warga yang memang untuk mengenal diri, dalam arti kata mereka ingin tahu sebenarnya aku ning donya iki kon lah apa. Aku di dunia ini tujuannya untuk apa. Nah, pada tahap seperti ini mereka butuh pemandu. Pada konteks seperti ini mereka butuh pemandu, mereka butuh guru sejati berbadan. Nek masalah seneng mereka wis tahu seneng. Nek mengenai masalah duka cita, derita, mereka juga pengalaman, bahkan semua orang punya. Semua orang punya. Mereka bisa belajar dari duka laranya. Mereka juga bisa belajar dari kesenangan-kesenangan yang ini telah mereka raih. Tapi kalau untuk mengenal jati diri dan melakoni hidup ini tujuannya aku ikon lapo. Nah, pada titik ini orang perlu pemandu. Di sini dia perlu pemandu guru sejati berbadan. Jadi tak tegaskan, guru sejati berbadan itu tugasnya adalah untuk menghancurkan ego si murid. Agar egonya hancur, terlampaui, dia mengenal jati diri dan melampauinya sehingga dia tahu dia di dunia ini, dia dilahirkan ini, dia diadakan ini untuk tujuan apa. Dia akan diikat oleh tujuannya ini. Dia akan diikat oleh tujuannya ini. Nah, saat orang sudah memahami ini, tertarik pada ini, dia on the track. Dia berada di jalur yang tepat untuk melakukan hidup, menuju tujuan hidup, dan menyelesaikan tujuan hidup itu. Jika sudah pada tahap seperti itu, atau sudah punya ketertarikan seperti itu, dia pasti akan mencari guru sejati berbadan. Sebelum itu tidak mungkin. Kalau orang masih berkutat pada pengetahuan spiritual atau pengetahuan hidup, itu dia bisa dapatkan dari mana saja. Apalagi di era sekarang, buku banyak, kitab suci banyak, Mbah Google lebih dari sekedar mumpuni. Mbah Google itu apa aja ada di sana itu. Kok Bopo tidak memberikan pelatihan-pelatihan? Kok Bopo tidak memberikan panduan secara online? Itu sekali lagi itu bukan tugasku, bukan peranku. Dan aku tidak punya cukup waktu untuk itu. Tapi kalau panjenengan ingin mengenal jati diri, mengenali tujuan kelahiran, ngelakoni urip, kita akan cocok nanti. Dan kita bisa melakoninya bersama-sama. Monggo silakan datang. Dipaham nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.